Kongsi. Hai, bagi orang Chinese, ada orang Tionghoa, di dalam penanggalan mereka, ada satu momen yang sangat penting, yaitu Hari Imlek, atau biasa disebut dengan Xinjia. Tradisi ini sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dinasti Han. Sejak tahun 104 sebelum Masehi, waktu ketika Kaisar Wu dari dinasti Han sudah menetapkan di dalam penanggalan bulan atau Lunar New Year, di bulan pertama itulah, pada saat itu adalah masa di mana terjadi pergantian musim. Karena pada waktu itu kebanyakan di China adalah para petani, sehingga mereka melewati musim yang dingin dan memasuki musim semi. Saat itulah mereka merayakan Imlek ini. Jadi sebenarnya awalnya Imlek itu sebenarnya lebih banyak terkait dengan perayaan budaya. Cuma memang kalau kita perhatikan, banyak dirayakan di kelenteng-kelenteng atau di kuil-kuil. Tapi pada dasarnya ini ada perayaan yang sangat penting, sangat berharga, dan cukup monumental buat orang-orang dari suku Tionghoa atau dari suku Chinese. Nah, pada kesempatan ini, yuk mari kita melihat beberapa hal penting dari makna Imlek itu sendiri. Yang pertama-tama, di dalam perayaan Imlek itu diawali dengan malam sebelum hari Imlek yang pertama. Biasanya disebut dengan malam ke-30, karena itu adalah tanggal 30 sebelum beralih menjadi tanggal 1. Nah, biasanya keluarga akan berkumpul semua dan makan-makan. Ibaratnya seperti kayak acara Thanksgiving. Dan biasanya tuan rumah itu konon katanya yang akan diberikan hoki. Makanya biasanya itu dirayakan di rumah orang yang dituakan. Nah, yang kedua, banyak sekali unsur merah. Angpau misalnya. Dan kalau kita perhatikan, segala jenis ornamen juga berwarna merah. Maknanya apa? Menurut dongeng, itu ada monster bernama Nian. Dan ini adalah monster jahat yang seringkali mengganggu penduduk. Hingga akhirnya ada orang yang sangat pintar, sangat bijaksana kemudian mengetahui kelemahan si monster Nian ini. Yaitu apa? Takut dengan bunyi-bunyian dan takut dengan warna merah. Maka si orang baik ini kemudian menasihati penduduk untuk menempelkan kertas-kertas berwarna merah, membunyikan petasan. Itulah yang dipakai untuk mengusir si monster Nian ini. Dan konon katanya itu berhasil. Dan sejak itulah kemudian itu menjadi sebuah tradisi. Juga berarti kebahagiaan, sukacita. Makanya warna merah itu selalu dikaitkan dengan perasaan bahagia dan sukacita. Itu sebabnya a big no-no, dilarang pada saat ada kedukaan kita memberikan amplop atau memberikan sesuatu yang sifatnya warnanya merah. Atau malahan kadang-kadang begini, untuk orang-orang yang sudah mencapai usia yang sangat lanjut, ketika mereka meninggal, petinya itu adalah peti berwarna merah. Dan masih ada tradisi seperti itu karena dianggap bahwa sudah merupakan sukacita, sudah diberikan usia yang panjang. Nah, itu makna merah di dalam tradisi orang-orang Tionghoa, orang-orang Chinese. Yang berikutnya adalah beberapa barang-barang yang sering kali kita jumpai pada saat perayaan Imlek berlangsung. Satu, kue keranjang. Itu penuh dengan makna juga. Kalau kita perhatikan, kue keranjang itu lengket. Harapannya adalah dengan memakan kue itu untuk mempererat, membuat lengket hubungan di dalam keluarga besar. Kadang-kadang kue keranjang itu juga disusun-susun dengan makna bahwa rezeki juga akan menjadi bersusun-susun dan berlipat-lipat. Sama persis dengan filosofinya kue lapis. Dan kalau kita perhatikan, satu kue lapis itu warnanya keemasan, simbol kemakmuran, tapi juga berlapis-lapis untuk menyimbolkan bahwa semoga dengan memakan kue lapis itu rezeki kita juga berlapis-lapis. Dan yang berikutnya juga adalah jeruk. Dan biasanya jeruknya adalah jeruk yang berwarna kuning, keemasan. Nah, itu juga sama. Simbolnya adalah seperti kayak pohon, lambang kemakmuran. Dan biasanya jeruk yang diberikan dan biasa dipakai itu ya jeruk yang masih ada tangkainya dan masih ada daunnya. Ini juga melambangkan bahwa supaya rezeki yang kita miliki itu selalu bertumbuh dan selalu ada. Termasuk salah satu makanan yang juga seringkali dipakai adalah ikan bandeng. Itu punya filosofi juga. Ikan bandeng biasanya waktu disajikan harus dalam kondisi utuh. Karena filosofinya adalah dengan memakan ikan bandeng itu harapan kita adalah bahwa kita akan punya rezeki dari kepala sampai ekor. Artinya apa? Sepanjang tahun dari awal hingga akhir tahun kita akan selalu punya rezeki. Dan licin. Licin itu dalam arti supaya rezeki kita mulus, gampang dan mudah. Dan yang menarik juga adalah pada waktu penyajiannya biasanya kepalanya ikan bandeng itu selalu menghadap kepada orang yang paling dituakan. Dan
biasanya yang dapat kehormatan untuk mengambil duluan adalah yang paling dituakan. Yaitu adalah simbol untuk menghormati atau menghargai yang paling tua di dalam keluarga. Inilah beberapa simbol-simbol yang kemudian dipakai dan dipraktekkan pada saat ketika Imlek berlangsung. Dan pada waktu ketika mengepalkan tangan. Nah, ini menarik karena pada waktu kita bertemu dengan orang yang merayakan, atau misalnya contoh sesama yang merayakan, waktu kita ingin mengatakan kyunghi, cara mengepalnya adalah begini. Selalu tangan kanan ditutup dengan tangan kiri, jadi agak ke dada, dan seperti ini. Karena kalau bicara tentang tangan kiri, bagian kiri selalu menyimbolkan jantan, laki-laki, pria yang kuat. Dan tangan kanan adalah simbol wanita, simbol feminim. Maka yang laki-laki harus melindungi yang wanita. Kalau kita perhatikan di kuil, kelenteng, bahkan berbagai rumah-rumah orang-orang Chinese dengan gedung-gedung, kadang-kadang itu ada dua singa yang menjaga. Nah, singa yang sebelah kiri pasti adalah singa jantan. Tangannya itu akan mencengkeram bola. Sementara di sebelah kanan itu adalah singa betina yang melindungi anaknya. Makna filosofinya, yang kuat harus melindungi yang lemah. Yang lebih punya harus menolong yang lebih lemah. Sama juga, misalnya pemberian angpau selalu diberikan dari yang sudah menikah, dari yang punya rezeki untuk membantu yang misalnya belum menikah. Dan itu menjadi tradisi sama. Sehingga pada waktu ketika mengepalkan tangan, ingat jangan sembarangan mengepalkan tangan. Tangan kiri melindungi tangan kanan, dan seperti ini. So, di bagian terakhir ini, saya cuma ingin mengucapkan kyunghi buat Anda yang merayakan Imlek. Semoga sepanjang tahun ini rezeki Anda dari awal sampai akhir lancar seperti seekor bandeng yang punya kepala hingga ekor dan juga licin. Dan semoga rezeki Anda juga berlapis-lapis seperti kue lapis dan selalu bertumbuh seperti pohon. Dari saya Anthony Dio Martin, kyunghi.